Gitu background video kita. Baik, saudara-saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada hari ini atau sore ini kita ketemu. Ini pembahasan yang ketujuh, ya. Saya langsung ke pembahasan yang ketujuh tentang Pancasila sebagai ideologi alternatif. Ini kalau tidak salah ada di pembahasan ketujuh ketika teman-teman membuka e-learning, ya. Dan apakah saya sudah memperbaharui e-learningnya? Saya kurang melihat ya tadi. Mungkin kalau belum diperbarui, nanti saya perbarui. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, minggu kemarin kita sudah membahas tentang sosialisme, ya Mbak Siti. Iya Pak. Ya, sudah membahas tentang sosialisme, dan hari ini kita akan membahas tentang alternatif, ya, Pancasila. Oke, ya. Ketika kita minggu kemarin belajar tentang sosialisme, pada intinya bahwa ketika bicara sosialisme dalam pandangan-pandangan kehidupan kenegaraan ataupun Pancasila merupakan cara hidup, ya, cara hidup kita di tengah-tengah masyarakat. Itu sebetulnya pandangan-pandangannya. Kemudian bahwa sosialisme itu lahir dari rasa ketidakpuasan terhadap para kapital yang ada di Eropa pada saat itu, sehingga kaum buruh merasa tertindas. Ini. Maka gerakan-gerakan sosialisme yang diusung oleh Karl Marx dalam hal ini merupakan gerakan-gerakan buruh yang menuntut satu persamaan di dalam perusahaan. Ini awalnya semacam itu. Kemudian dari gerakan-gerakan tersebut lahir satu kelompok-kelompok yang namanya kesatuan-kesatuan yang membentuk partai, yang sering kita namakan partainya adalah Partai Komunis. Nah itu ya. Jadi yang kita namakan sebagai partainya adalah Partai Komunis. Oke. Pada intinya gerakan-gerakan ideologi sosialisme itu untuk bahwa pengusaha jangan berbuat atau bertindak sewenang-wenang. Namun terkadang bahwa para masyarakat itu kurang memiliki biaya, ya, kurang memiliki biaya untuk melawan kapital. Nah ini, karena di samping masyarakat juga atau kaum buruh dalam hal ini tidak memiliki biaya, mereka juga tidak memiliki tenaga-tenaga yang terampil. Karena tenaga-tenaga yang terampil itu ada, ya, atau dimiliki oleh
orang-orang kapital. Sehingga gerakan buruh ini lahir untuk menentang para kapital. Namun di sisi lain, para kapital sendiri sudah menyiapkan hal-hal yang untuk mengantisipasi gerakan-gerakan buruh. Nah itu. Makanya kemarin juga saya menyinggung bahwa sudut pandang yang harus Anda gunakan adalah sudut pandang yang berkenaan dengan keilmuan. Nah, coba hari ini ketika saudara-saudara sudah mendapatkan mata kuliah yang sesuai dengan prodinya, kita coba diaplikasikan kepada alternatif ideologi Pancasila itu sebagai ideologi alternatif. Nah ini ya. Kemudian ketika kemarin juga bicara tentang 4 sehat 5 sempurna, kira-kira ada nggak hal-hal atau gizi-gizi lain sebagai alternatifnya? Nah misalkan gini, kalau orang Jawa Barat atau yang berada di Pulau Jawa, kebanyakan itu makanan pokoknya adalah nasi. Ada nggak pengganti nasi yang kemudian itu tetap eksis? Nah itu ya, jadi semacam ideologi alternatif juga arahnya sebetulnya tidak jauh ke situ. Maka dalam hal ini lahirlah Pancasila sebagai ideologi alternatif karena Indonesia tidak mau memihak blok barat maupun blok timur yang berhaluan sosialis dan blok barat yang berhaluan liberalis. Itu ya. Jadi coba nanti dikaitkan kenapa kita memiliki ideologi alternatif yang namanya Pancasila. Selain itu juga bahwa ideologi alternatif yang ada di dunia ini bukan hanya Pancasila, tapi ada juga ideologi fasis. Nah, di sini titik tekannya ketika kita nanti melihat fasis sebagai ideologi alternatif, itu coba melihat juga Pancasila sebagai ideologi alternatif, di mana letak-letak alternatifnya, kemudian di mana letak-letak nilai sosialismenya, dan di mana juga letak nilai-nilai liberalisme atau tentang kebebasan. Sehingga gini, ketika bicara alternatif, misalkan nasi dalam ilmu gizi digantikan oleh sagu, setidaknya ada kandungan-kandungan zat besi yang sama atau hampir sama, ya. Nah ini yang harus kita teliti sebetulnya. Apa sih nanti kesamaan-kesamaan Pancasila sebagai ideologi atau makanan alternatif Anda ketika disandingkan kepada ideologi besar atau makanan pokoknya, yaitu nasi dalam hal ideologi. Berarti pada saat itu disandingkan kepada dua ideologi besar. Oke ya, itu catatan sebagai pembuka. Sebelum saya lanjut, ada yang akan kita diskusikan menyangkut mungkin setelah mempelajari link dari saya hasil perkuliahan, ketika teman-teman melihat Pak ini tidak tepat, ya istilahnya ada yang mau ditanyakan, ya silahkan, atau ada yang akan didiskusikan, atau ada yang akan dibantah, itu sah-sah saja karena kita bicara dalam tataran hal-hal yang agak sensitif ketika menyangkut masalah ideologi. Oke, silakan kalau ada. Mbak Siti, Rohmah, Mbak Lia,
Mbak Siska mungkin, Mbak Sri Rahayu, Mbak Dewi Setianingsih, Mbak Sela, mungkin kalau ada silakan. Dan Mbak Devina Putri, ya. Oke, ada nggak Mbak kira-kira? Halo, bisa dengar suara saya kan ya? Bisa, Pak. Oke, kira-kira ada nggak yang akan kita diskusikan terlebih dahulu atau kita lanjut? Lanjut aja, Pak. Oke ya. Lanjut aja, Pak. Lanjut aja dulu, Pak. Baik Mbak Putri, Mbak Elsie, kita lanjut dulu ya. Nah ini sebagai gambaran ketika kita melihat satu ideologi alternatif dan ideologi besar, di mana di dalam suatu ideologi biasanya setiap manusia memiliki pandangan-pandangan sendiri, yakni adanya kondisi agama, kemudian kondisi sosial, kondisi ekonomi, kondisi politik, dan kondisi budaya. Itu sebetulnya yang membentuk karakter individu. Ya, selain ada dimensi yang, kalau yang 5 ini adalah dimensi yang dibentuk oleh dunia sosial, tetapi ada dimensi lain yang lahir dari ide, ya, ide atau dari perpaduan, yakni menyangkut etnis, status sosial, status ekonomi, aliran-aliran politik, tingkat pendidikan, dan pergaulan. Nah itu ya, jadi yang membentuk bagaimana karakter dari seorang individu. Kemudian dari karakter yang memang dibentuk, kemudian ada karakter lain di luar yang dibentuk atau Anda dapatkan dalam pergaulan, maka itu sebetulnya bisa dipetakan. Nah, dalam artian kita bisa melihat sebetulnya ideologi mana yang ada di masyarakat. Nah ini dari hasil pemetaan. Misalkan temannya Mbak siapa ya? Nah ini yang aktif. Misalkan temannya Mbak Siska Andriani Susana, itu kan ketika melihat Mbak Devi Putri Damayanti, sebetulnya Anda bisa melihat Mbak Devi itu orang semacam apa, ya. Nah, itu karena Anda sadar atau tidak sadar sudah mempelajari ini dari Mbak Devi, kondisi keagamaan, kondisi sosial, artinya ini yang bersifat formal nantinya, ekonomi, politik, budaya, itu dari pembicaraan dia. Kemudian dari pergaulan, karena Anda sering interaksi, Anda akhirnya akan mengetahui status sosial, ras, status ekonomi, nilai keagamaan, dan status pendidikan. Nah ini, sehingga Anda bisa melihat ideologi Mbak Devina oleh Mbak Siska ini bisa terbaca. Misalkan gini, Mbak Devina ketika melakukan satu pergaulan, misalkan segala sesuatunya itu dilihat dari materi, ya. Jadi misalkan Anda bawa buku, yuk Mbak mau nggak saya tawarkan ini, mau nggak beli buku saya? Atau ketika bicara selalu bicara ke arah-arah yang bisnis, kemudian bahwa keuntungannya sekian-sekian. Itu kan Anda bisa melihat, oh tipikal sebetulnya, tipikal Mbak Devina itu ideologinya ya mengarah. Karena ideologi itu ada yang mengatakan ide itu datang sejak manusia punya pikiran. Gitu. Berarti
ideologi yang dibawa oleh Mbak Devina ternyata adalah ideologi kapital. Kapital itu bukan berpikiran yang kapital ya, tetapi selalu memikirkan bagaimana kehidupan ini diukur oleh untung ruginya secara materi. Nah itu yang pertama ya catatannya. Kemudian dari pemetaan ini juga Mbak Devina bisa melihat Mbak Siska. Misalkan Mbak Siska selalu bicara, yuk kita makan bersama, yuk kita tidur bersama. Ya tapi jangan sampai Anda salah paham dengan yuk kita tidur bersama, jangan ya. Karena kadang ketika ada yang mengatakan yuk kita tidur bersama, wah jangan-jangan lesbi. Nah enggak, maksudnya ketika memandang segala sesuatunya itu untuk kehidupan bersama, untuk kelompok bersama, yaitu mahasiswa-mahasiswa gizi, berarti Mbak Devina juga harus membaca. Ternyata Mbak Siska ini kalau dilihat dari ideologinya adalah ideologi sosialis. Nah, artinya bahwa dia ingin selalu hidup bersama di dalam satu kelompok yang namanya kelompok gizi atau prodi gizi. Nah, ketika tingkatan itu menjadi besar, berarti saudara itu akan dilihat dari komunitas gizinya ini atau mahasiswa gizi. Nah, dari komunitas gizi, bagaimana nanti misalkan saya melihat, karena saya tidak terlibat di dalamnya, ataupun orang-orang yang tidak terlibat di dalam prodi gizi, ya kebetulan saya terlibat berarti kalau saya memberikan satu mata kuliah Pancasila yang akhirnya saya juga terlibat. Nah, ketika misalkan ada orang berada di luar komunitas Anda, akan memandang sebetulnya anak-anak gizi itu ketika diajak bicara nyambung enggak ya? Nah, ketika iya nyambung. Nyambungnya di bidang apa? Apa di bidang yang berbau bisnis atau selalu bicara tentang kebersamaan atau bicara tentang nilai-nilai kondisi keagamaan. Nah, ini kalau ada yang Anda mengatakan, misalkan Mbak Nasifah mengatakan, oh ini urusan agama, ini urusan akhirat. Nah selalu ya, kemudian ada yang mengetahui kelompok-kelompok gizi, itu arah pembicaranya ke situ. Maka kalau ada orang yang mengerti sebetulnya kelompok gizi atau prodi gizi, oh ternyata agak berhaluan sekuler ya, karena kemarin sudah kita bahas bahwa sebetulnya sekuler itu ya hanya membedakan dua urusan yang sakral dan yang profan, tidak se ekstrim yang disematkan kepada kita hari ini ya. Kalau sudah bilang sekuler kita semua takut. Nah pada intinya kan tidak seperti itu. Kemudian ada misalkan yang melihat bahwa kondisi teman-teman di prodi gizi itu selalu berbicara tentang sosial, maka itu pun bisa dilihat ya, ketika bidang ekonomi sampai bidang budaya. Nah ini maka yang melihat teman-teman dari luar atau memotret teman-teman dari luar itu bisa membaca bahwa teman-teman tuh berhaluan ideologinya A, B, C, D. Tetapi kadang kita sendiri tidak tahu ya, tidak tahu bahwa kita itu sebetulnya apa sih ideologinya, apa sih ide-ide yang ada di dalam pikiran kita, karena kadang kita kurang jeli untuk melihat itu. Dan kalau memotret itu lebih apa ya, lebih enak memotret. Artinya ini ada pepatah bahwa ketika melihat orang lain itu kita bisa menemukan sejuta kesalahan dan sejuta kebenaran. Tetapi ketika melihat diri sendiri, kita akan lupa kesalahan dan kita juga akan lupa akan kebenarannya. Nah ini jadi menilai diri sendiri yang maksudnya itu agak sulit. Nah ini ya, dan itu sebagai kriteria bahwa teman-teman gizi akan berhaluan ideologi yang mana. Kemudian kalau tidak ada yang cocok, nah menurut versi Anda, ketika ada yang mengatakan itu prodi gizi berhaluan sekuler,
prodi gizi berhaluan sosialis, prodi gizi berhaluan liberal. Nah, Anda kan apakah kita sebetulnya berhaluan liberal, sekuler, atau sosialis? Maka baru Anda bisa melihat pada dirinya dengan mempelajari ideologi-ideologi lain. Maka ketika memang Anda dikatakan, oh ternyata kita tidak berhaluan sekuler, kita tidak juga komunis atau sosialis, ya, kita juga tidak liberal tentang kebebasan ekonominya, secara politik kita juga tidak bebas-bebas amat, dan kita juga secara budaya misalkan masih menghargai budaya-budaya yang lain. Artinya kan Anda harus membentuk frame sendiri dengan adanya berbagai ideologi yang mempengaruhi, maka Anda buat karakter sendiri. Karakternya apa? Berarti itu yang dinamakan sebagai ideologi alternatif bagi teman-teman yang ada di prodi gizi. Nah, ketika bicara Pancasila sebagai ideologi alternatif juga, ya berasal dari situ, ya. Nah, ini itu yang menjadi pegangan kita. Oke ya, bisa dilanjut ya Mbak Siska, atau ada yang akan kita diskusikan sebelum saya nanti bertanya tentang gizi alternatif? Bisa lanjut Mbak Siska? Iya Pak, lanjut. Iya. Saya mau bertanya kepada Mbak Putri Setiana Dewi. Selamat sore Mbak Putri Setiana Dewi. Iya Pak. Ya, kira-kira kalau Mbak dari mana Mbak? Dari Kedongdong. Dari Kedongdong. Ya, kalau makanan pokok orang Kedongdong itu apa Mbak? Nasi. Nasi, ya. Kalau tidak ada nasi, Anda akan cari apa? Karena makanan pokok adalah nasi, ketika tidak ada nasi, maka Anda akan mencari apa, Mbak? Mie instan, Pak. Mie instan. Nah, mie instan. Oke, kalau Mbak tadi Mbak siapa? Mbak Putri. Mbak Putri ya. Itu kalau tidak ada nasi, dia akan cari mie instan. Oke. Kemudian kalau Mbak Lia. Halo Mbak Lia, selamat sore. Di unmute. Di unmute. Itu suaranya tidak didengar oleh saya. Ya. Iya Pak, sore. Ya, sore Mbak Lia. Ketika tidak ada nasi, kira-kira Mbak Lia akan memilih apa? Ciki Pak. Ciki. Nah, oke ya. Kira-kira kan seperti itu. Itu adalah pilihan. Kemudian pertanyaan kepada Mbak Putri, apakah mie instan itu sama kandungan gizinya dengan nasi? Itu kan jadi pertanyaan kan? Sehingga pilihannya itu tepat. Mie instan bentuknya saja yang beda Pak, kandungannya mah sama. Kemudian kalau Mbak Lia, ya oke, dari Mbak Putri dulu ya. Tadi yang pilihannya adalah mie instan. Gimana Mbak Putri? Halo? Iya Pak. Ya, Anda milih apa tadi? Mie instan. Nah, kira-kira yang pilihannya Mbak Putri kenapa pilih mie instan? Itu kan apakah kandungan gizinya atau karena keburu pingsan atau kan apa? Pertama sih cepat didapat Pak, jadi bisa beli di warung gitu. Tapi kalau kandungannya sih beda. Beda ya? Oke. Iya. Cepat beli di warung. Nah ini kan agak kandungannya mendekati lah ya, walaupun tidak sesempurna nasi gitu ya. Nah ini kan karena ada agak yang jomplang juga nih Mbak Lia, jawabnya adalah ciki gitu kan ya. Nggak tahu ciki yang seperti apa yang kandungannya mendekati nasi. Korek. Silakan Mbak Lia, kenapa Anda memilih ciki gitu? Iya, buat ngemil aja sih Pak. Berarti Anda tidak takut pingsan kan?
Iya, Pak. Tidak takut pingsan. Buat ngemil, Pak. Nantinya kan makan, tapi ngemil dulu gitu. Wah, ini berarti intinya mah ya tetap aja nasi. Ini kan pertanyaan, kalau tidak ada nasi Anda milih apa? Milih ciki kan? Kalau Mbak Putri kalau tidak ada nasi ya milihnya itu mie instan. Kalau Mbak Lia tidak ada nasi milihnya ciki. Iya. Ya, Ya, simpel aja sih, Pak. Simpel. Ciki, langsung makan. ya itu jawaban dari Mbak Lia. Mbak Lia kira-kira kandungannya sama nggak dengan nasi ciki yang Anda maksud itu? Enggak, kan ciki makanan ringan, Pak. Telepon aja, Pak. Apa? Kalau ciki kan makanan ringan. Oh gitu. Ya, karena ciki adalah makanan ringan, mie instan juga makanan ringan. Kemudian kalau demikian, ketika nasi adalah merupakan makanan berat gitu ya. Nah, berarti ada dua ideologi, yaitu pada saat yang berkembang adalah ideologi sosialis dan ideologi liberalis. Kan itu. Itu adalah pilihan pada tahun 45 kita dihadapkan kepada perang ideologi. Nah, kemudian ketika Indonesia memilih ideologi Pancasila, apakah merupakan ideologi yang instan juga? Karena mie instan juga ya instan, namanya ciki juga instan kan gitu didapatkannya. Kira-kira kan kalau tidak ada pilihan yang utama, apakah ideologi Pancasila juga merupakan ideologi alternatif ya? Karena saya katakan tadi ideologi alternatif yang instan, Mbak Siska ya. Tadi kan sudah melihat pernyataan dari Mbak Dia dan Mbak Putri, dua-duanya memilih makanan yang instan ketika tidak ada nasi. Kalau kita hubungkan dengan mata kuliah hari ini atau sore ini sebagai pengganti mata kuliah tadi pagi ya, kira-kira apakah Pancasila juga merupakan ideologi yang instan? Mbak Siska Andriani. Iya, Pak. Ya, instan nggak kira-kira? Kan alternatif namanya juga. Enggak. Enggak ya? Enggak? Iya, enggak. Enggak instan. Enggak instan. Berarti pilihan-pilihan yang ada pada Mbak Lia dan Mbak Putri tepat enggak? Memang ketika tidak ada nasi itu dia memilih ciki dan mie. Kalau menurut saya kurang tepat. Kira-kira harus milihnya apa? Kalau menurut saya mah milihnya kenapa nggak yang mengandung karbohidrat juga, kayak misalkan singkong, ubi, kayak gitu. Ya, itu kan karena yang saya tanyakan karena teman-teman di ruangan ini kan ilmu gizi ya, maka ketika gizi utama tidak ada, maka pilihannya jatuhnya adalah kepada gizi alternatif yang kira-kira kandungannya itu sama, walaupun alternatif, tapi kandungannya itu sama, sehingga membuat orang itu tetap pada tenaga yang fit ya, kesehatannya terjaga. Nah kan kira-kira seperti itu. Makanya ketika ada saat tadi pilihan alternatif ya antara ciki dan mie, nah kan kalau tidak ada nasi berarti ada nggak kemungkinan nasi itu ada? Kan belum tentu. Namanya juga tidak ada. Ya, kalau nasinya belum mateng berarti ya tadi karena takut pingsan makan mie, makan nasi kan takut pingsan duluan. Tapi kalau memang nasi tidak ada, berarti kan harus dicarikan bahan-bahan alternatif yang mendekati nasi tersebut. Disitulah sebetulnya ketika kita menjadikan Pancasila sebagai ideologi alternatif bagi bangsa Indonesia, apa yang dikatakan oleh Mbak Siska, ya enggak, tetapi setidaknya kandungan-kandungan yang ada di dalam menu utama itu ada di dalam Pancasila, ya kan? Nah kan gitu, ya. Misalkan ganti dengan ubi-ubian yang mengandung setidaknya mendekati nilai-nilai dari kandungan gizinya. Begitu juga ketika kita menjadikan Pancasila sebagai ideologi alternatif,
maka ada kandungan-kandungan nilai-nilai sosial, nilai-nilai ketuhanan, ya. Nah, tadi kemudian nilai-nilai persatuan, tentang ekonomi, tentang budaya, itu juga harus ada. Nah, ini yang menjadi gambaran bahwa kenapa Indonesia meramu sendiri, karena ramuannya ini setidaknya tidak menyinggung, ya, hasil ramuannya ini tidak juga terlalu memihak kepada liberal, ya, dan tidak juga memihak kepada sosialisme yang berlebihan. Nah, ini sebetulnya makanya memeskan dua ideologi yang nilainya hampir sama. Nah, kandungan gizinya, kalau kita kandungan gizi artinya gini, kita bisa beraktivitas dengan orang-orang yang berideologi liberal dan juga kita bisa beraktivitas dengan orang-orang yang memiliki atau negara-negara yang memiliki haluan ideologi sosialis. Nah, maka diciptakanlah satu terobosan yang namanya ideologi alternatif Pancasila. Nah, itu maksudnya di situ. Tetapi di luar ideologi Pancasila masih ada ideologi alternatif lain, ya, di mana ideologi ini sifatnya keras. Nanti kita sesama ideologi alternatif, ya, yaitu ada PASIS sebagai ideologi alternatif. Nah, nanti kita lihat Pancasila sebetulnya letaknya sebagai ideologi alternatif itu apakah sebagai ciki atau sebagai mie instan atau sebagai ubi-ubian. Nah, itu ya. Oke, coba kita lihat ini. Nah, di sini ada ideologi alternatif dengan tokohnya. Kalau di Jerman kita mengenal Hitler dengan partai Nazinya, kemudian di Italia kita mengenal Mussolini yang kebetulan dia adalah seorang perdana menteri. Kemudian di Indonesia kita mengenal Soekarno. Tetapi ya, karena saya lihat tiga ini, jangan Anda samakan Soekarno dengan Mussolini, ya, Mussolini dengan Hitler atau sebaliknya. Tetapi kita akan cari, ya, cari terlebih dahulu karena tiga-tiganya merupakan pengembang sebagai alternatif, ya. Kaum-kaum yang memiliki ideologi untuk negaranya adalah ideologi alternatif. Dari ketiganya yang masih bertahan sampai hari ini, ya, yaitu ideologi Pancasila. Kalau PASIS di Italia tumbang, kemudian partai Nazi di Jerman juga tumbang. Nah, ini jadi hanya baru Pancasila, ya, yang masih bertahan sebagai ideologi alternatif. Nah, nanti kita harus cari dulu kelemahan-kelemahan dari dua ideologi yang tumbang sehingga kita meyakini bahwa Pancasila itu sebagai ideologi alternatif yang pas bagi bangsa dan negara Indonesia. Oke, kita lihat kelemahannya. Nah, ini adalah sosok Hitler, ya, sosok Hitler dengan benderanya Nazi, ya, ini sosoknya. Kemudian dia sendiri masa mudanya itu, Mbak Lia ada cita-cita jadi ini enggak? Jadi artis dulu waktu kecil, ada enggak? Jadi penyanyi, jadi apa? Ada enggak? Bahwa saya ingin jadi penyanyi, bahwa saya ingin jadi, ya kan kalau anak kecil kan selalu itu, ya. Ada enggak Mbak Lia? Iya. Ada, ya? Ada. Ada, tapi hari ini gagal, ya? Nggak gagal juga sih, Pak. Oh, masih berperang? Ya nggak berperan juga, cuma berhayal. Nah, berhayal. Nah, ini maksudnya kan kirain gagal. Kalau Anda gagal, ini juga sama nasibnya seperti Hitler.
Hitler itu adalah orang yang cita-citanya jadi aktor tapi gagal. Dan dia karena gagal dia mendirikan partai yang namanya Nazi. Nah itu ya. Jadi kalau Anda nanti gagal, bergabung saja ke partai dan mendirikan partai sendiri gitu ya. Siapa tahu nasibnya sama seperti Hitler ya, terkenal di dunia. Kan untuk menjadi orang terkenal itu tidak perlu baik. Orang jahat pun bisa dikenal kan gitu ya. Nah ini kalau Anda mau tenar, tetapi kalau tenar punya boleh Pak, tetapi tenar yang kebaikan ya itu yang terpenting, yaitu harus dipertimbangkan kalau menggunakan gayanya Hitler. Oke ya. Ini catatan ideologinya. Ini yang harus Anda lihat. Yang pertama catatannya adalah bahwa ideologi Nazisme didasarkan pada ideologi yang dikembangkan oleh partai pekerja. Nah ini, jadi Hitler ini sebagai pelopor partai-partai buruh lah ya. Nah ini, yang sebetulnya kalau kita berkaca lebih jauh, buruh ini lahir dari sosialis, kan itu. Siapa tokoh sosialis yang seperti kita bahas kemarin? Salah satunya adalah Karl Marx, kemudian Lenin dan Stalin. Nah, tapi Hitler menggunakan partai Nazi ini sebagai partai pekerja. Nanti kita lihat hubungannya. Kemudian yang kedua, nilai jualan partainya, saya ini katakan nilai jualan partai Nazi ya, percaya dan mengagungkan ras yang superior, yaitu percaya ketiga bahwa orang-orang bangsa Arya merupakan bangsa yang unggul. Nah, kan gitu. Jadi kalau Anda nanti ingin menjadi anggota dewan di Kabupaten Cirebon suatu saat ya, maka yang harus dikembangkan, buatlah masyarakat Cirebon itu menjadi ras yang unggul, bahwa orang Cirebon itu keturunan wali, keturunan apa gitu ya, jangan menjatuhkan. Kemudian tanamkan kepada diri orang Cirebon itu tentang ras yang unggul sebagai orang Cirebon, itu kan bisa, sehingga nama Anda akan naik. Nah ini karakter Hitler maksud saya di situ. Kemudian yang keempat adalah antisemit, di mana ya memendam kebencian yang akut terhadap kaum Yahudi. Nah ini ya, bahwa bangsa Jerman atau dalam hal ini adalah orang-orang Arya mempercayai bahwa Yahudi merupakan sumber bencana di Jerman. Nah ini ya, kemarin kita sudah bicara tentang sosialisme, yaitu tokoh sosialisme juga berkembang loh di Jerman ya, seperti Karl Marx kan orang Jerman ya, Lenin, Stalin itu kan orang-orang Jerman ya, bukan bangsa Jerman. Itu adalah ketiga-tiganya keturunan Yahudi. Nah itu, jadi itu ya, kenapa Karl Marx itu tidak mau kenapa Hitler antipati sebetulnya dengan komunis atau sosialis, karena yang membangun sosialisme, ideologi sosialisme itu sendiri adalah dianggapnya orang-orang Yahudi, sementara Hitler sendiri merupakan orang-orang yang benci terhadap orang-orang Yahudi. Hari ini berarti ada nilai positifnya ya, Mbak Siska, Mbak Lia dan Mbak Putri serta Mbak Devina, Mbak Hanifah dan Mbak Siti Romlah. Ketika Anda membenci orang-orang Yahudi, berarti Anda punya sekarang jagoan namanya Hitler yang sama-sama membenci orang-orang Yahudi. Nah, jadi kalau Anda benci terhadap orang Yahudi berarti temannya Hitler gitu ya. Sama-sama benci terhadap Yahudi. Oke. Dari situ kalau yang
ini kan kalau orang benci terhadap Yahudi atau tidak suka terhadap Yahudi dibilang antisemit. Nah, kita cari dulu sejarah kenapa dibilang antisemit. Kalau tidak salah, nanti ketika ada mata kuliah lain silakan diklarifikasi ya. Kalau tidak salah, Semit ini atau Sam itu adalah keturunannya atau anak dari Nabi Nuh alaihissalam, ya. Jadi Nabi Nuh itu kalau nanti lihat di dalam ajaran Islam, dia mempunyai anak, 3 orang anak, salah satunya yaitu Sam itu sendiri, ya, yang menurunkan bangsa Yahudi. Oke, ya, itu catatan yang pertama. Catatan yang kedua, kalau Anda mau sedikit, bukan saya menyuruh ya, sedikit membuka diri dan belajar Alkitab. Di dalam Alkitab itu anaknya Nabi Nuh itu ada 4 dan salah satunya juga Sem atau Sam. Nah, ini ternyata Sam ini menurunkan bangsa Yahudi. Sementara kalau bangsa Arya sendiri itu lahir dari Timur Tengah, tepatnya di daerah Iran sekarang. Nah, kalau Iran, Irak berarti adalah dulunya sebelum kejayaan Yunani kuno adalah bangsa-bangsa Persia. Nah, itu ya. Termasuk Turki. Nah, ke sana itu bangsa-bangsa Persia. Oke. Nah, dari antisemit ini ya, karena dia menganggap sebetulnya tidak berdasar juga, karena bangsa Arya juga ternyata masih ada berbau Yahudinya. Nah, itu ya yang harus kita pahami. Itu karena sama-sama dari timur yang kemudian dari keturunan Nabi Nuh. Nah, ini kadang perang ya antara saudara yang berperang. Mungkin kalau saya bisa berpendapat gini, kenapa Hitler membenci bangsa Arya? Karena ternyata superior pada saat itu di Jerman adalah orang-orang Yahudi. Nah, itu ya, jadi ada kebencian sehingga ada yang mengangkat tentang partai pekerja, tentang pekerja di Jerman dengan melahirkan paham sosialisme, dalam hal ini adalah Karl Marx, dilanjutkan oleh Lenin dan Stalin, juga merupakan bangsa-bangsa Yahudi. Ini yang membuat Hitler tidak setuju, ya, itu karena bangsa dianggap bahwa bangsa Yahudi adalah bangsa penjajah itu oleh Hitler. Nah, kemudian lambang resminya adalah Jerman itu ya, Hitler ini Nazi, swastika itu lambangnya, swastika. Jadi Anda bisa menggambarkan mungkin lambang Jerman. Oke, sebelum kita masuk kepada slide berikutnya, coba saya ingin bertanya kepada Mbak Sri Rahayu. Halo Mbak Sri Rahayu, selamat sore. Halo Mbak Sri Rahayu. Iya Pak. Ya, kalau dikatakan Iya Pak. Ya, yang anti Yahudi itu dibilang tadi ya di dalam bahasan kita adalah antisemit. Kalau anti Islam dibilangnya apa, Mbak? Ada yang tahu? Atau yang lain bisa bantu kesusahan yang dialami oleh Mbak Ayu? Saya ini anti Islam. Ya, itu dibilangnya apa biasanya? Mungkin Mbak Dewi, silakan Mbak. Kalau orang anti Islam, nah jangan kita tahu antisemit itu anti Yahudi, anti Islamnya sendiri sebagai lawannya, kok kita tidak tahu gitu kan? Kira-kira orang yang anti Islam kita namakan itu apa ya? Ada yang tahu? Silakan Mbak Dewi kalau tahu. Atau yang lain.
Oke, ada yang tahu nggak? Mbak Hanifah, sobarkah anti-Islam? Oke ya, kalau anti-Islam itu sering kita namakan sebagai Islamfobia. Nah itu lawannya antisemit yaitu Islamfobia. Orang-orang yang tidak suka terhadap Islam itu ya yang itu menamakan Islam itu adalah Islamfobia. Yaitu karena kenapa? Islam itu terlalu banyak aturan. Mulai dari tidur, mau tidur lagi, mau bangun lagi, itu ada hukum-hukumnya, ada aturan-aturan. Itu adalah para pembela yang tidak suka terhadap Islam, kemudian mendapatkan sematan Islamfobia. Nah ini ya. Nah itu. Jadi jangan salah, kita juga disebutkan ada orang-orang yang tidak suka terhadap kita, ya Islamfobia namanya, tidak suka terhadap Islam. Nah, Anda kira-kira setuju nggak kalau ada istilah Islamfobia, kemudian Anda diatur dari mau tidur sampai mau bangun tidur lagi, Mbak Siti? Halo Mbak Siti. Atau Mbak Dewi, Anda setuju nggak ada yang bilang Islamfobia itu banyak aturannya? Bukan Islamfobia. Islam itu banyak aturannya dan menyiksa hidup. Anda setuju nggak kalau ada yang bilang gitu? Hah? Kalau tentang menyita hidup itu saya nggak setuju sih Pak. Tapi memang kalau banyak aturannya setuju ya Mbak ya? Ya memang. Ya karena dari bangun tidur lagi ya banyak aturannya. Bahkan mimpi buruk bangun harus berdoa supaya tidak mimpi buruk lagi. Kan gitu ya. Dari mau masuk WC, keluar WC, ya kan? Ada aturannya. Nah itu yang dinamakan Islam. Bagi orang-orang yang tidak suka itu banyak aturan. Nah itu ya. Oke, jadi itu perbandingan antara antisemit dengan Islamfobia. Kemudian lambang resminya swastika. Tahu nggak gimana lambang swastika itu? Tahu kan lambang Partai Nazi, Mbak Lia, tahu nggak? Lambang Partai Nazi, tahu nggak? Enggak, Pak. Nggak tahu. Wah ini serius. Partai Nazi. Jerman tuh. Enggak tahu, Pak. Coba kalau nggak tahu kita tunjukkan ya. Nah ini. Partai. Ini pernah lihat lambang ini yang ada di orang ini nggak? Ada di Hitler ini. Pernah lihat nggak lambang ini? Yang ini? Enggak, Pak. Tahu orangnya aja, sering ini lewat. Lambang ini pernah lihat nggak? Bendera-bendera kayak gini, berlambang kayak gini. Enggak. Sampai gede kayak gini belum pernah lihat? Enggak. Nah, kalau Mbak Dewi pernah lihat lambang ini nggak Mbak? Enggak, baru. Baru. Mbak Siska pernah lihat lambang ini nggak? Enggak, Pak. Enggak juga. Ini yang ada di foto Hitler ini pernah Anda lihat lambangnya? Enggak. Ini lambangnya? Enggak. Enggak. Ada yang pernah lihat? Ada yang pernah lihat? Baru lihat ya? Nah itu maksudnya lambang inilah yang dikatakan swastika. Swastika itu berasal dari lambang Hindu. Nah ini, kalau lambang Hindu kan gini ya. Cobalah, ntar Anda harus juga lihat-lihat lambang seperti itu. Ntar Anda kenakan ini atau kenakan itu kan jadi salah persepsi. Ya, misalkan Anda beli baju nih, ya. Baju atau kerudung, ya biar keren Anda gambarin lambang yang merah ini nih. Seperti ini. Kemudian ada orang yang ngerti kan, itu Mbak Dewi Setianingsih
kok pakai lambang Hindu ya, swastika gitu kan. Nah, karena Anda sebetulnya nggak tahu, Anda cuek dan ada yang komentari, kemudian Anda marah-marah di sini, ya. Nah, itu juga harus tahu gitu. Nah, di sini sebetulnya karena Hitler adalah bangsa Arya, kemudian di India lambang Hindu yang dikembangkan oleh bangsa Arya mengandung satu kesamaan, yaitu swastika. Jadi Hitler meminjam lambang swastika dari Hindu. Nah, kalau orang Islam kalau bertemu itu ngucapin apa? Mbak Siska Andriani. Halo Mbak Siska. Iya Pak. Iya, kalau orang Islam bertemu itu mengucapin apa? Salam. Salam apa assalamualaikum? Iya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Kira-kira maknanya apa assalamualaikum itu? Kayak apa ya? Kayak yang baru kalau kita misalkan. Maknanya kira-kira apa ya? Assalamualaikum. Apa ya? Apa semoga Anda dalam keadaan sehat Iya. atau afiat atau gitu ya maknanya? Iya, kayak mendoakan gitu kan, semoga semoga Anda dan baik-baik saja gitu. Nah, ini ya. Ini juga kita lambang swastika ini kita pernah dengar kata-kata gini nggak? Om Swastika Wastu. Om Swastika. Salam sejahtera. Semoga Anda juga baik-baik saja. Ini maknanya di sini, ya, sama loh maknanya dengan assalamualaikumnya kita, ya. Ini juga Hitler digunakan, tapi dia agak dimiringkan, yaitu sekitar 45 derajat ya kalau perhitungan kita. Nah ini, jadi ketika Anda mengatakan Om Swastika, ya, Om Swastikawatu, itu ya salam sejahtera, semoga Anda dalam keadaan sehat, itu versi Hindu, ya. Assalamualaikum versi Islam, salam versi Kristiani, nangung budaya, salam kebajikan ya versi orang-orang Buddha. Masih ada. Ya kan? Pada akhirnya memang ke situ, ya. Lambang-lambang dari setiap keyakinan yang digunakan itu ada nilai-nilainya. Nah, itu ya. Kemudian mungkin saya mengingatkan teman-teman yang ada di ruang kuliah ini kepada masa kecil kita, masa TK kita, masa SD kita. Karena saya tidak pernah TK, jadi tidak tahu bagaimana rasanya TK. Ada permainan petak umpet atau permainan yang menuju bahwa kita akan menuju satu kemenangan. Biasanya dengan kata-kata home pimpah alai home gambreng. Pernah nggak dengar kata-kata itu? Jangan-jangan nggak pernah juga dengar. Ada yang pernah dengar? Home pimpah alai home gambreng. Pernah? Kenapa? Ya. Kira-kira Anda tahu maksudnya nggak? Home pimpah alai home gambreng. Nggak pernah dengar. Nah, tapi bukan berarti ntar Anda jadi fanatik ya, enggak ya. Itu adalah satu nilai dari ajaran Hindu. Home pimpah alai home gambreng. Suara Tuhan itu harus dibunyikan. Itulah maksudnya. Makanya ketika Isa hari ini ya harus azan. Itulah bahwa suara Tuhan itu harus disuarakan dengan lantang. Itulah permainannya. Sehingga alaihum gambreng, semoga kita juga bisa dalam keadaan kemenangan. Makanya yang gambrengnya itu menang ya menang kita katakan ya. Kan itu kan. Nah itu sebetulnya maknanya luar biasa dalamnya ya. Tapi bukan berarti wah ntar kalau ada saya ikutan home pimpa jangan dong. Nah bukan, enggak sampai ke situ. Tetapi yang ini yang harus kita ketahui nilai-nilainya ya. Makanya gitu kita kadang ya tidak mengikuti atau kita tidak meyakini akan suatu keyakinan orang lain, dan kita juga bisa membenci keyakinan orang lain. Tetapi kadang kita dalam praktek juga melakukan
hal-hal tersebut. Nah, ini maknanya ya. Nah, itu bukan berarti Anda, waduh kok artinya dari Hindu ya? Ya enggak juga. Tetapi memang jangan salah, nanti Anda harus klarifikasi melalui nilai-nilai yang terdapat di dalam satu runutan bagaimana nanti itu Hindu apakah dari India atau justru dari Indonesia. Nah, ini juga banyak kajian-kajian ya. Nah, apakah Hindu sebagai agama atau Hindu itu sebagai cara hidup. Nah, sementara orang Hindunya sendiri tidak pernah menamakan ya Hindu sebagai agama, tetapi Hindu adalah ajaran hidup. Nah, Hindu adalah budaya hidup. Nah, itu orang Hindunya, yang menamakan agama ya kita-kita ini. Nah, akhirnya kan ke situ. Jadi jangan salah paham. Itu adalah kadang kita menjadi seorang yang fanatik akhirnya ya terhadap agama lain. Nah, ini nilai-nilai bahwa ketuhanan yang Maha Esa ternyata ada di dalam lubuk hati kita. Dan saya juga tidak yakin kalau saya mungkin dilahirkan di luar orang tua saya menganut Hindu, ya saya akan jadi Hindu gitu saja. Kalau saya lahir di orang tua yang beragama Buddha, mungkin saya akan jadi seorang Buddha. Ya, nah ini kadang ego itu kenapa kita tidak melihat nilai-nilai kebangsaan kita dengan penuh kearifan gitu. Kenapa hari ini Jepang bisa maju? Karena Jepang sebetulnya 3 yang dia padukan. Lokalitas ya, kemudian ajaran dari Cina dan ajaran dari barat. Dia ramu menjadi Zen. Zen itu Zen Buddhisme. Nah, dari agama Shinto ya, tapi dengan tidak menghilangkan identitas nilai-nilai lokal yang ada di Jepang, makanya Jepang punya identitas. Ketika abad tahun 15-an, 1500-an ya, ada para orang-orang Eropa datang untuk berdagang ke Jepang, kemudian menyebarkan agama, langsung pemerintah Jepang melalui shogun membantai agama baru tersebut. Karena kenapa? Ternyata lokalitas bangsa Jepang pada saat itu, tradisi bangsa Jepang dinilai belum kuat untuk menerima pengaruh. Dan akhirnya Jepang memutuskan untuk tidak melakukan hubungan dengan negara lain dalam bentuk apapun, dan dia mengisolasi diri. Dan akhirnya juga hasilnya luar biasa. Bangsa Jepang patuh pada satu keyakinan-keyakinan yang bersifat lokal dan menjadi satu bangsa yang disegani. Nah, itu bangsa Indonesia gimana? Yang nggak tahu kalau bangsa Indonesia arahnya kemana. Pancasila pun masih sebagai alternatif, kan gitu ya. Kalau kita ke dokter tidak sembuh-sembuh, ya ke pengobatan alternatif, kan karena namanya juga alternatif. Nah, itu ya, hari ini kita memang dihadapkan pada masalah tersebut ini sebagai pengetahuan bahwa ada ideologi alternatif lain ya yang dilahirkan dari Hindu sebetulnya, yaitu swastika ini. Karena kenapa? Bangsa Arya itu aslinya dari Iran, kemudian hijrah ke Indonesia, dan itu Indonesia dilewati juga sampai ke India dan ke Eropa. Tetapi itu bisa dibantah oleh teman-teman sebetulnya. Pak, untuk kita dikatakan bangsa Arya, kita tidak cukup tinggi badan kita, fisik kita, kan akhirnya dibantah juga kan dengan kenyataan gitu, bahwa ternyata apakah kita masuk dalam kategori itu, ya belum tentu, karena secara fisik juga kita kurang tinggi kalau memang penyebaran bangsa Arya yang dari Iran kemudian ke Indonesia, kemudian baru ke India, itu juga kita bisa membantahnya ya. Oke, itu berkenaan dengan Pasis atau Partai Nazi di Jerman ya, yang bangsa Arya. Oke, sampai sini ada yang bisa ditanyakan atau akan ada yang didiskusikan? Silakan.
Oke, saya ingin bertanya kepada Mbak Cindy. Halo Mbak Cindy Apriani. Halo Mbak Cindy Apriani. Oke, tidak ada ya Mbak Cindy. Mbak Ismi. Halo Mbak Ismi. Oke, tidak ada. Mbak Sri Rahayu. Halo Mbak Sri. Mbak Sri Rahayu. Iya, Pak. Oke, saya ingin bacakan kata-kata Hitler ya, bukan kata-kata saya. Saya bisa memusnahkan semua orang Yahudi di dunia ini. Tapi saya meninggalkan beberapa dari mereka untuk hidup sehingga Anda akan tahu mengapa saya membunuh mereka. Kira-kira setuju gak sih dengan kata-kata Hitler ini Anda? Ya. Saya bisa memusnahkan semua orang. Maaf, Pak, di sininya. Ya ini baca aja nih kata-kata Hitler. Saya bisa memusnahkan semua orang Yahudi di dunia ini. Tetapi saya meninggalkan beberapa dari mereka untuk hidup sehingga Anda akan tahu mengapa saya membunuh mereka. Ini kan sebetulnya Mbak Dewi apa kata-kata ini? Bisa direnungkan nggak Mbak Dewi Setianingsih? Silakan Mbak Dewi. Bingung, Pak. Bingung. Ya, karena gini, kemajuan peradaban, dia sudah menyadari, sebetulnya Hitler menyadari bahwa apa yang didapatkan di dalam hidupnya, bahwa kemajuan akan dunia modern itu pengaruh ya, atau orang-orang Yahudi itu sudah diberikan satu kemampuan ya, kemampuan untuk mewarnai dunia ini ya, kemampuan untuk mewarnai teknologi, kemampuan untuk mewarnai politik. Nah itu ya. Jadi kalau itu habis, ada kemungkinan sekarang di era abad digital itu tidak akan kita kenal sebetulnya. Nah ini. Jadi Hitler juga mengakui bagaimana orang-orang dari ras Yahudi itu memiliki kemampuan dan pemikiran yang luar biasa dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan. Hal ini dikarenakan karena bangsa tersebut ya tidak memiliki daerah kelahiran. Nah itu ya, tidak memiliki daerah kelahiran, dan ketika bangsa-bangsa yang tidak memiliki daerah kelahiran yang jelas, biasanya bangsa itu akan jadi bangsa pendatang. Dan bangsa-bangsa pendatang biasanya akan lebih berpikir ya dibandingkan dengan bangsa-bangsa yang pribuminya sendiri. Kita buktikan di Cirebon ya. Mana ada pribumi Cirebon yang maju? Banyaknya adalah kaum pendatang. Bukan hanya di Cirebon. Misalkan di Kuningan, berapa persen orang Kuningan yang maju? Di Majalengka, di Indramayu, itu adalah karakter pribumi secara umum ya. Nah ini, karena kalau bagi bangsa-bangsa pendatang, ketika dia mengunjungi suatu tempat, itu adalah arena pertarungan untuk ekonomi, untuk keluarga. Itu yang dimaksudkan oleh Hitler ya. Kalau dia habisi, maka tidak ada lagi kemajuan-kemajuan yang bisa diharapkan. Nah itu ya. Oke, coba kita lihat. Nah ini, kalau yang ini, kalau tadi Hitler bergeraknya di bidang partai, tapi kalau Mussolini itu langsung di politik. Dia adalah seorang perdana menteri diktator. Oke ya. Perdana menteri itu adalah seseorang yang diberi tugas untuk mengelola pemerintah ya,
Kalau di sini urusan-urusan pemerintah itu kalau ketika ada sistemnya parlemen berarti diurus oleh Perdana Menteri. Nah itu ya. Jadi mirip tipikalnya dengan Hitler ini dua-duanya, tapi pintu masuk yang digunakan saja yang berbeda. Kalau Hitler melalui partai, tapi kalau Mussolini melalui karir ya jabatan dia sebagai Perdana Menteri. Dan pada akhirnya juga sama-sama kalau Mussolini jadi Perdana Menteri dan Hitler juga menjadi kanselir Jerman. Nah itu jadi dua-duanya memang pada puncak-puncak kekuasaan ya kanselir sama dengan Perdana Menteri tugasnya ya. Nah itu. Oke. Selanjutnya, nah ini komponen yang ada yaitu nasionalisme yang ekstrim. Artinya gini, ketika Anda rasa nasionalisme terhadap Indonesia berlebihan, maka akan mengakibatkan Anda buta. Kan itu ya, Mbak Sri Rahayu, Mbak Dewi Setianingsih, dan Mbak Ismi, kan kita juga mengenal istilah cinta buta. Nah, cinta buta itu sebetulnya adalah cinta yang berlebihan dan cinta yang ekstrim. Nah, kalau kata orang Cirebon kan cinta buta itu cinta yang ditutupi oleh guna-guna. Itu bahasa apa lagi lah ya. Tapi kira-kira seperti itu. Cinta yang karena saking cintanya sudah tidak peduli apa kata orang tua, apa kata teman, dan apa kata tetangga. Karena Anda sudah saking cintanya. Nah, di sini juga kalau nasionalisme ekstrim berarti Anda sudah tidak peduli apa yang dikatakan oleh siapapun, hidupmu adalah untuk negaramu. Ya, kalau negara melakukan kesalahan seperti tadi Hitler membunuh kaum Yahudi, Hitler memerangi daerah-daerah tetangganya. Karena cinta nasionalisme yang ekstrim, salahnya pun dibela. Nah, begitu juga ketika cinta Anda buta terhadap pacar Anda, salahnya pacarnya pun masih dibela, ya kan? Nah, kan itu yang terjadi. Sebetulnya tidak jauh-jauh, ya, tidak usah jauh-jauh menggambarkan hal yang lain. Ya, kalau pacar Anda karena Anda suka, ya, itu pasti dibelain. Begitu juga, misalkan Anda membela pacar Anda dan pacar Anda juga pasti membela Anda, ya, dari hal ketika dia mengenal cinta buta. Nah, tapi ada juga pendapat bahwa pada dasarnya wanita itu lebih suka dibodohi, lebih suka dibohongi, bukan dibodohi ya, dibohongi. Setuju nggak kalau perempuan itu lebih suka dibodohi suka dibohongi daripada ada laki-laki yang berkata jujur? Nah, ini kan bingung kan akhirnya Anda. Suka laki-laki yang jujur atau suka laki-laki yang pembohong? Mbak Ismi. Jujur. Yang jujur. Jujur, Pak. Siapa yang mengatakan jujur? Enggak apa-apa. Ada tadi yang mengatakan jujur, Mbak siapa ya? Ada? Halo? Yang mengatakan bahwa perempuan itu suka laki-laki yang jujur itu Mbak siapa ya? Enggak, ini untuk pembuktian loh, enggak dicatat sama saya, enggak. Mbak Dewi, karena yang nongol ini cuma Mbak Dewi, Mbak Sri Rahayu, nah Mbak Devina, ya Mbak Cindy enggak kelihatan. Nah cuma orang-orang itu. Oke, saya mau nanya ke Mbak Devina. Mbak Devina suka laki-laki yang jujur atau yang pembohong, Mbak? Jujur, Pak. Jujur. Kalau Mbak Dewi? Jujur, Pak. Jujur. Oke, kita tes apakah betul Anda suka terhadap laki-laki yang jujur. Ya, kita tes. Kalau saya menilai bahwa perempuan itu tidak suka terhadap laki-laki yang jujur.
Ya, misalkan gini, Anda nanya ke pacar Anda, yang apakah saya gemuk? Kata Mbak Dewi Setianingsih. Pacar Anda akan bilang jujur. Anda mau bilang dia jujur atau memuji Anda seharusnya? Mbak Dewi Setianingsih. Kan kalau saya bilang asli, kalau saya lihat dari sini Mbak Dewi itu agak gemuk ya. Nah, itu kan kalau pacar Anda, yang Anda nanya ke pacar Anda, yang saya itu gemuk atau perpek ya? Kira-kira kalau jawabnya gemuk, Anda marah enggak? Kemudian dikomentari habis tuh. Kan karena jujur, kan dikomentari akhirnya. Makanya kalau makan tuh Neng, jangan banyak-banyak gitu. Nah, Mbak Dewi marah enggak terhadap laki-laki seperti itu? Enggak, Pak. Yang benar, saya nggak yakin bahwa Anda itu nggak marah. Dan saya yakinnya marah nggak Mbak Devina? Kira-kira Mbak Dewi dikatain oleh pacarnya, Mbak Devina harus jujur ya. Misalkan nih Mbak Dewi dikatain oleh pacarnya, dan memang aslinya gemuk kalau saya lihat ya. Kamu tuh ya, badanmu gemuk. Siapa bilang badanmu itu misalkan perfect apa? Kamu ini bohong yang. Emang betul, coba kamu ngaca. Sampai dibilangin gitu sama pacarmu, kamu marah nggak? Atau hal itu juga kamu putuskan pacarmu? Mbak Dewi Setianingsih, kira-kira. Nah, kalau nggak bisa jawab kan, kita minta pendapat Mbak Devina. Mbak Devina Putri, kira-kira perasaan yang tadi sebagai laki-laki mengungkapkan kejujuran semacam itu, marah nggak sih seorang cewek? Sebagai pacar ya? Enggak sih Pak, kan jadi tahu apa namanya kekurangan kita, jadi kita tuh memperbaikin tuh Pak. Iya, padahal kan Anda lagi enak-enaknya makan bakso kan, sehingga itu dilarang itu, sampai keselak tuh baksonya kan, kurang ajar ini udah neraktir gitu. Kira-kira kan momen-momen seperti Anda marah nggak sih sebetulnya? Enggak lah Pak. Enggak, karena Anda enggak gemuk ya, agak kurusan dari Mbak Dewi, iya kan? Tapi kalau menimpa yang gemuk-gemuk, misalkan udah badannya gemuk kan dibilang harus kurus, bingung kan? Nah itu pasti ada satu titik kesalnya terhadap tipikal laki-laki seperti itu. Kemudian Anda meminta kejujuran. Kamu tuh dari mana? Misalkan dari mana pacarmu itu tahu. Misalkan kamu tidak suka kalau pacar Anda itu main sepak bola, dan sementara pacar Anda itu adalah hobinya sepak bola. Dia habis main sepak bola, kemudian dia akan berbohong. Karena kalau jujur itu Anda marah, gitu ya. Yang dari mana? Itu habis main dari rumah teman. Padahal dia habis main sepak bola. Anda kan nggak marah akhirnya. Tapi kalau ketahuan main sepak bola, Anda kan marah. Nah kadang kan Anda senang juga tuh digituin kan. Nah ini nih, ya. Kemudian apa lagi? Kemudian kalau ada yang bilang bahwa Anda cobalah yang jujur. Pada akhirnya kalau Anda mendengar kejujuran dari seorang laki-laki, maka Anda akan marahnya besar. Nah itu ya maksudnya tuh suka untuk dibohongi. Cobalah, nggak usah, karena di ruang ini yang cowoknya cuma saya doang kayaknya ya. Apa ada cowok lain? Ada cowok lain lagi. Ya maksudnya ketika itu terjadi, coba Anda selidiki, itu adalah bentuk nasionalisme yang ekstrim ya. Ekstrim itu pokoknya gini. Apa yang dilakukan oleh pacar Anda yang harus nurut ke Anda gitu. Kalau nggak nurut ya kita putus. Nah itu kan. Itu. Sementara keputusan Anda untuk memutuskan pacar Anda itu bukan karena keikhlasan Anda. Ya. Anda coba belajar bagaimana tipikal perempuan dan tipikal laki-laki. Itu Anda akan tahu. Biasanya kalau cewek udah mutusin pacarnya itu nangis. Cewek ya. Tapi kalau laki-laki itu dia senyum-senyum, kemudian besok cari lagi kan gitu. Nah ini kan tipikal, ini kita harus real dalam hal ini. Itu adalah contoh nasionalisme yang ekstrim di bidang negara, tapi kita terapkan di bidang diri Anda. Nah kemudian ciri yang kedua komponennya adalah totalitarisme. Jadi totalitarisme ini merupakan komponen bahwa negara itu ketat. Nah ketat ini kayak tadi Mbak, Islamfobia. Islam itu dari bangun tidur mau tidur lagi diatur. Nah dalam negara yang totaliter ini, Anda mau bangun, Anda mau tidur juga diatur. Kan sama itu. Ya kan? Sama nggak? Kalau totaliter kan banyak aturan.
Nah, kira-kira ya enggak lah Pak, itu kan yang ngatur kan agama. Jadi kan ya kita mau apa lagi lah. Nah, itu akhirnya ketika dihadapkan pada ideologi ini, ya dihadapkan kepada keadaan yang real, kita kadang tidak mau melihat bahwa itu adalah sebagai kajian. Tetapi karena kita sudah ada satu semacam dogma yang masuk, totalitarianisme itu tidak baik, yang pada prinsipnya Anda dari mulai bangun tidur, mau tidur lagi ya diatur, agama Islam juga sama. Nah, totaliter enggak. Nah, kita pikirkan sama-sama oleh Anda semuanya yang ada di dalam mata kuliah saya. Oke ya. Kemudian kalau fasis itu sudah jelas. Dan yang keempat adalah Darwinisme sosial. Jadi kalau Darwin bicara tentang morfologi, biologi, atau seleksi alam, ya morfologinya biasanya kalau Darwin lebih kepada morfologi, tetapi di dalam ras Arya itu lebih kepada sosial. Jadi ada pemurnian ras, ya, pemurnian ras. Jadi kalau di dalam Darwin itu kan seleksi alam, maka kalau di dalam Hitler itu menggunakan adalah pemurnian ras. Maksudnya kalau ras itu sudah bercampur dengan ras yang lain, maka ras itu dianggap tidak murni lagi. Nah, itu pemikiran dari Hitler. Kemudian yang keempat, yang kelima sudah tadi dibahas, antisemit. Dan yang kelima, keenam, kalau negara itu adalah totaliter, biasanya dia itu akan anti intelektual, ya Mbak Hanifah. Jadi kalau Mbak Hanifah hidup di negara yang totaliter, maka negara itu anti intelektual, karena semakin banyak intelektual maka semakin membahayakan negara. Nah, berarti kan ada sudut yang berbeda dengan ajaran Islam tadi. Kalau totaliter di bidang negara bahwa akan menghasilkan anti intelektual, tetapi kalau totaliter di dalam Anda tadi beragama, ya, ada yang mengatakan dari bangun mau tidur lagi diatur, ya, tapi tidak anti intelektual. Nah, perbedaannya kan ketemu akhirnya di situ, ya. Oke, itu untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, ini ciri dari totalitarisme adalah pemerintah melakukan kontrol terhadap seluruh aspek kehidupan. Kemudian nasionalisme yang berlebihan. Selanjutnya akan dibuatkan hukum dan aturan yang sangat kaku. Nah, tinggal Anda nanti apakah ciri-ciri itu melekat pada diri Anda, keluarga Anda, prodi Anda, ya, kemudian fakultas Anda ataupun universitas Anda. Apakah itu melekat, ya, hukum dan aturannya sangat kaku. Oke. Kemudian biasanya bersifat militeristik. Nah, kan banyak tuh sekarang ini karena kita yang bersifat militer tanpa kita sadari, yaitu keseragaman. Misalkan anak sekolah SD itu putih merah, itu kan keseragaman. Sebetulnya itu lahir dari itu militeristik itu, ya. Kemudian misalkan kalau sekolah kita harus pakai kalau kuliah harus pakai alma mater, ya ini lahirnya dari sini, ya, dogma-dogma yang kemudian diatur, ya. Nah, ini sampai situ loh. Jadi gerakan-gerakan yang memiliki ciri totalisme. Nah, ini dua pasangan hebat, ya, menurut saya sebagai pembentuk ideologi alternatif yang sekarang sudah runtuh. Karena tadi sikapnya adalah negaranya totaliter, kemudian dia sebagai pemimpinnya adalah seorang diktator, dan seorang diktator akan memimpin secara otoriter. Oke. Nah, ini Mbak, dampak
karakteristik terhadap pemerintahnya biasanya ada pengetatan terhadap sensor, adanya lembaga sensor kayak Indonesia tuh ya. Kemudian sering adanya propaganda. Ya, satu pemimpin, tuntutan untuk pasrah pada leader, dan banyaknya teror-teror. Nah, ini yang ada dalam pemimpin pemerintah yang otoriter. Jadi jangan salah, misalkan kalau sekarang ada geng motor gitu kan, kemudian ada penculikan terhadap jantung. Nah, itu kan ada apa yang baru isu berkembang itu, pembunuhan yang kemarin itu, penculikan terhadap jantung apa tuh, pencurian ya, pencurian terhadap jantung. Kemudian kan di desa A, desa B, tapi nggak pernah ada korban. Nah, itu kan semacam propaganda. Jadi membuat masyarakat itu takut. Nah, itu sehingga pemerintah itu keluar sebagai pahlawannya, one leader, ya. Kemudian sekarang misalkan ada geng motornya ada atau tidak, tetapi bisa jadi bahwa itu adalah propaganda. Nah, kemudian banyaknya terornya seperti tadi, yang dimaksud bukan teroris yang hari ini yang selalu menamakan Islam, yaitu bisa jadi itu adalah bentuk propaganda. Tapi yang saya katakan di dalam mata kuliah ini, yang dimaksudkan teror bukan orang-orang Islam atau teroris yang mengatasnamakan Islam, tetapi siapapun yang melakukan teror, ya, itu merupakan karakter dari pemerintahan yang otoriter, ya, itu ya. Jadi ketika bicara teror hari ini kan selalu berkaitan dengan teroris selalu berkaitan dengan Islam. Ya tidak, kan sebetulnya kan tidak seperti itu, bahwa Islam teroris ya diserahkan kepada pribadinya, kemudian Islam yang bukan teroris juga diserahkan kepada pribadinya, kan akhirnya gitu. Nah, ini kalau untuk mengingatkan saudara-saudara semua ketika juga bicara istilah pases yang merupakan batang yang diikat. Nah, kalau Anda berbicara satu sapu lidi, satu batang sapu lidi tidak akan cukup kuat, maka kita harus bersatu, juga menjadi slogan dari pases lah ya, ketika kita diajarkan oleh guru kita itu. Nah, ini ya, oke. Ini saya ngambil dari INSIS yang hasil penelitiannya, ideologi fasis dipelopori Mussolini dan Hitler muncul disebabkan dua hal, nasionalisme dan kemiskinan. Nah, itu ya. Jadi adanya nasionalisme, ini hasil penelitian INSIS ya, adanya nasionalisme, kemudian ada kemiskinan. Italia dan Jerman adalah dua negara yang pernah dipermalukan dan dihina oleh negara lain. Di samping korban perang yang menewaskan jutaan orang, harta benda terbilang dan menyisakan penduduk luka-luka. Dua negara itu merasa ditipu akibat perjanjian Versailles. Nah, jadi gini, perjanjian Versailles itu mengakhiri Perang Dunia Pertama. Ya. Jadi dalam Perang Dunia Pertama, Jerman itu dan Italia itu harus menanggung kerugian-kerugian akibat perang. Nah, sebetulnya mulai dari situ ya. Dalam perjanjian tersebut mereka dipaksa menyerahkan sebagian wilayahnya untuk mengganti kerugian perang. Bahkan tambang batu di Jerman dipaksa oleh Prancis untuk diserahkan setelah Jerman tidak mampu lagi membayar kerugian. Yang sebetulnya menurut perhitungan Hitler dan Mussolini, ketika perang itu diakhiri, Jerman sudah dalam posisi mau menang, Jerman dan Italia. Ya, ini yang menjadi kenapa dia merasa bahwa nilai-nilai nasionalismenya merasa diinjak-injak. Oke ya, fasis sendiri merupakan paham yang berdasarkan prinsip kepemimpinan otoriter.
Ideologi fasis ada karena ideologi ini menawarkan adanya atau membayangkan adanya musuh sehingga pemimpin dan militer harus kuat menjaga negara. Itu yang diharapkan dari ideologi fasis. Oke, saudara-saudara, kuliah kita sudah selesai secara tampilan. Mungkin ada yang akan kita diskusikan. Oke ya. Sambil kita menunggu diskusi, saya ingin coba mengabsen. Ada Mbak Deviana Putri Damayanti, Mbak Ismi Nur Aziza, Mbak Siti Rohmah, Mbak Dewi Setianingsih, Mbak Putri Setiana Dewi, Mbak Elsi Dena Nur Alfi, Mbak Fiona Nur Fadila, Mbak Sri Rahayu, Mbak Reva Sabrina, Mbak Dea Aziza, ya, kemudian Mbak Hanifah Sabarkah, Mbak Lia, Mbak Siska Andriani, Mbak Cindy Apriani, Mbak Indah Nur Akmalia, Mbak Irma, kemudian Mbak Rahayuna, Mbak Ayu Indah Fakih, kemudian ada Mbak Nazifah Fauzia, dan Mbak Ersa Nanda. Ada sekitar 20 orang di ruangan Zoom ini. Oke ya. Mungkin sebelum saya akhiri, ada yang akan kita diskusikan. Kemungkinan minggu depan kita akan coba banyak diskusi berkenaan dengan rencana-rencana yang akan dihadapi, yaitu ujian mid semester. Biasanya Anda selalu katakan kisi-kisi, tetapi saya tidak pernah memberikan kisi-kisi. Kita tetap sebelum mid kuliah normal, tapi kuliah normal adalah kuliah secara global, mana titik-titik kelemahan itu yang akan kita pelajari sampai sambil diskusi gitu ya. Oke, kira-kira seperti itu. Baik, ada yang akan ditanyakan? Silakan. Oke, kalau tidak ada, kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillah ya. Dan saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya lab ya semuanya. Ada yang belum di absen tadi? Enggak ada ya, udah semua udah saya sebut ya namanya. Oke. Ya udah belum Pak. Siapa? Dia Aska. Ya, sudah kayaknya dia Aska ya. Oke, saya lab.